Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bersama saya Isa Fakihuddin Hanif. Di pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 4 ya. Dan di sini kita akan membahas mengenai image ya, list, iframe dan block. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa simak video berikut ini. Baik, di sini ya kita membahas yang pertama itu image ya. Bagaimana sih kita mengimplementasikan image pada halaman web itu ya, pada halaman web ya. Langkah pertama itu ya, itu kita memastikan format gambar sudah sesuai. Nah, ini di samping ini ada beberapa format gambar dan ekstensi gambar ya. Langkah pertama itu memilih format gambar yang tepat untuk website ya, untuk website kita. Pastikan gambar yang ingin Anda masukkan ke dokumen HTML memiliki format yang sesuai ya. Jika format gambar tidak kompatibel, jadi dia kemungkinan besar gambar akan gagal ditampilkan. Nah, ini berikutnya format-formatnya nih. Jadi harap perhatikan ya untuk format gambar dan ekstensi gambar ini gitu. Langkah kedua, memasukkan atribut sumber gambar pada tag HTML image. Ya, nah ini untuk menyematkan gambar pada website, Anda perlu menggunakan tag. Nah, tagnya ini buka kurung tajam img, buka kurung tutup tajam pada dokumen HTML. Nah, sebab ya cara memasukkan gambar di HTML berbeda dengan menempel gambar pada dokumen biasa. Nah, apa sih perbedaannya? HTML tidak bisa langsung menampilkan gambar begitu saja. Dengan kata lain, HTML harus mengambil gambar dari suatu tempat penyimpanan atau direktori, bisa drive, ya, website, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan atribut untuk memanggil gambar tersebut agar tampil pada browser. Gitu ya. Jadi ketika kita ingin menampilkan gambar itu harus ada nih gambarnya yang harus dari suatu tempat penyimpanan. Jadi ketika dipanggil, ya menggunakan atribut itu ya. Jadi supaya bisa tampil tuh di halaman webnya. Ya. Jadi memasukkan atribut sumber gambar pada tag HTML image. Nah, ini langkah keduanya seperti ini. Jadi sangat penting ini ya ketika ingin menggunakan atau menampilkan gambar pada halaman web. Jadi diperlukan atribut ya untuk memanggil gambar tersebut nih. Ketika misalkan ada permintaan diklik nih halaman. Nah, berarti kan gambar tersebut ada di halaman itu nih. Nah, seolah-olah dia nanti dia akan mencari ya, dia akan mencari misalkan ketika halaman itu diklik gitu, nah dia udah dia seperti yang tidak terlihat tapi ya dia hanya di belakang saja, dia akan memanggil gambar tersebut yang akan tampil di browser, tampil di web tersebut ya, halaman web tersebut. Nah, selanjutnya list ya. Bagaimana sih ya kita membuat list gitu. Nah, ini ada 3 jenis macam list ya. 3 macam jenis list. HTML sudah menyediakan elemen untuk membuat list nih. Yang pertama ada ordered list ya. Adalah list yang terurut. Yang kedua unordered list adalah list yang tak terurut, dan yang ketiga description list adalah list yang berisi definisi. Nah, yang pertama ordered list ya, dibuat dengan tag ya, buka kurung tajam OL, buka kurung tutup tutup kurung, kurung tutup tajam. Nah, lalu di dalamnya diisi dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam list. Lalu yang kedua ada unordered list ya, list yang tak terurut yang menggunakan simbol-simbol pada itemnya. Nah, ini unordered list dibuat dengan tag ya, buka kurung tajam UL, tutup kurung tajam. Dan untuk itemnya dibuat juga ya dengan tag buka kurung tajam ya, LI, tutup kurung tajam. Nah, description list ini adalah list yang berisi deskripsi atau penjelasan dari sesuatu. Ada 3 tag yang digunakan untuk membuat description list ini ya. Itu ada description list, ada description term, ada description ya. Untuk tag
untuk membuat penjelasan dari kata. Yang kedua itu tadi tag untuk membuat kata yang akan dideskripsikan. Yang pertama itu tag untuk memulai description list. Nah, selanjutnya ada iframe ya, singkatan dari inline frame. Sebuah komponen dari file HTML yang memungkinkan Anda memungkinkan kita ya menyematkan video, dokumen dan file lainnya ke dalam sebuah halaman website. Nah, proses untuk menyematkan file dengan teknik ini disebut sebagai embed iframe ya. Pada sebuah file HTML, penggunaan iframe ditandai dengan adanya tag ya, buka kurung tajam, iframe, tutup kurung tajam. Nah, ketika menggunakan iframe HTML, file yang disematkan bisa berasal dari halaman lain website kita nih ya. Namun bisa juga dari website lain ya. Contoh yang paling umum dari penggunaan iframe adalah penyematan video YouTube. Nah, itu dia. Lalu ada blog ya. Bertujuan untuk membagi halaman HTML menjadi bagian yang terpisah atau menjadi blok dalam tanda kutip ya. Blok elemen akan ditampilkan terpisah dari seluruh teks sebelum dan sesudahnya. Web browser secara default akan menampilkan blok level elemen secara terpisah, seolah-olah dalam sebuah kotak ya dalam tanda kutip, dan dimulai pada baris baru, dalam kurung tidak mengikuti teks sebelumnya, dan biasanya juga memiliki jarak spasi dari teks sebelum dan teks sesudahnya. Baik, untuk pertemuan keempat ini saya cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa mencari sumber dan referensi valid lainnya terkait mata kuliah ini. Ya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.